Korupsi itu seperti bola salju, setelah itu menetapkan bergulir dan akan terus membesar dan membesar. Korupsi itu ganas dan mematikan, secara masif dan pelan-pelan. Lapar dulu, stres dulu, baru depresi dan mati. Setiap regulasi adalah pisau bermata dua. Bisa jadi objek transaksi dan korupsi. Pangkas regulasi yang membebani masyarakat. Kebiasaan lama yang sulit berubah terjadi karena korupsi dan ketamakan yang dianggap biasa saja. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan dengan melalui berbagai cara. Namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Rapuhnya moral, rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi adalah masalah mendesak yang harus diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan perdagangan sehat. Baik, sebelum kita melangkah terlalu jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya korupsi itu dan bagaimana ciri-ciri. Baik, saya akan coba hubungkan dengan saudari Nurnia yang sekarang posisinya lagi di Makassar untuk berbagi ilmu. Apa sih sebenarnya pengertian dari korupsi itu? Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, langsung saja saudari Nurnia. Mungkin banyak di luar sana yang belum mengetahui apa sih sebenarnya korupsi itu. Sebenarnya bahasa korupsi atau kata korupsi yang ada di Indonesia itu awal mulanya berasal dari mana? Jadi istilah korupsi ini awal mulanya berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio. Dalam bahasa Inggrisnya disebut corruption, dan dalam bahasa Prancisnya disebut corruption, dan dalam bahasa Belandanya disebut korupsi. Agaknya dari bahasa Belanda inilah lahir istilah korupsi dalam bahasa Indonesia. Jadi ada juga pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang mengatakan bahwa perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Jadi seperti itu, Bu Trisna. Baik, terima kasih saudari Nurnia. Banyak para ahli yang merumuskan mengenai korupsi yang jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, namun memiliki makna yang sama. Bisakah Ibu Nurnia menjelaskan pengertian korupsi menurut beberapa ahli tersebut? Iya, betul sekali. Jadi pengertian korupsi ini ada menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Huntington tahun 1968 mengatakan bahwa korupsi adalah perilaku pejabat publik yang menyimpan dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpan ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Sedangkan menurut Dr. Kartini Kartono mengatakan bahwa tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk kepentingan pribadi dan merugikan kepentingan umum. Sedangkan kalau menurut Dr. Syed Hussein Alatas, korupsi itu suatu transaksi yang tidak jujur yang menimbulkan kerugian uang, waktu, dan tenaga dari pihak lain. Adapun pengertian korupsi menurut Profesor Dr. Sulekti, dia mengatakan suatu tindakan perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara dan perekonomian negara. Ya, jadi itu tadi pengertian korupsi menurut beberapa ahli, Bu. Tadi banyak pertanyaan yang mengatakan bahwa apakah korupsi ini dapat diberantas? Jawabannya tidak lain, marilah kita bersama-sama memberantas korupsi jika ingin maju negara kita maju. Terima kasih, Bu Trisna. Baik, terima kasih saudari Nurnia. Oke, saya akan coba hubungan lagi bersama dengan saudari Murinda yang sekarang posisinya berada di Sidrap untuk berbagi ilmu ke kita mengenai pengertian korupsi dari berbagai negara.
Oke, saya akan dihubungkan. Halo, halo. Iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Iya, saya sudah dengar. Ya, Cek. Iya, saya sudah. ya, oke. Menurut Saudari Nur Indah, ada beberapa pengertian korupsi menurut berbagai negara. Bisakah Saudari Nur Indah menjelaskan pengertian korupsi tersebut? Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi di beberapa negara di dunia, dan kebetulan saya sudah menyimpulkan atau merangkum pengertian korupsi di 10 negara. Yang pertama itu ada Meksiko. Menurut negara Meksiko, korupsi adalah suatu bentuk penyimpangan ketidakjujuran yang berupa pemberian sogokan, upeti, dan pertentangan kelalaian atau pemborosan yang memerlukan suatu rencana atau strategi yang bisa menguntungkan si pelaku. Oke, di sini ada negara kedua, yaitu negara Nigeria. Di negara Nigeria ini, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas dan jabatannya, dan bisa melanggar hak orang lain. Ya, kemudian negara keempat yaitu negara Kamerun. Di sini korupsi diartikan sebagai suatu permintaan, penerimaan atau persetujuan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pembantunya, baik untuk dirinya maupun orang lain, dengan suatu tawaran janji, hadiah atau untuk melakukan suatu pekerjaan atau penundaan atau tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas-tugasnya yang bersangkutan. Ya, kemudian ada negara kelima yaitu negara Uganda, di mana korupsi diartikan sebagai suatu bentuk praktek atau perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai negeri yang merupakan suatu penyimpangan norma yang tidak dapat diketahui secara umum atau terbuka dan disembunyikan dari penglihatan masyarakat. Tuh ya, di mana korupsi di negara Brasilia ini diartikan sebagai bentuk memperoleh keuntungan. Biasanya itu seperti bentuk keuangan, ya, seperti bentuk keuangan yang disebabkan karena kedudukannya atau beliau memberikan kesempatan kepada petugas pemerintah atau negara bahwa jika dia membantunya, dia akan memperoleh sesuatu. Ya, kemudian di sini ada negara keenam yaitu negara Rusia, di mana korupsi diartikan sebagai suatu sistem hubungan tertentu yang melanggar hukum dari semua aparat negara yang melakukan pelanggaran terhadap kepentingan negara dan masyarakat, dan dengan motivasi yang beraneka ragam. Oke, kemudian di sini ada negara ketujuh. Negara ketujuh itu ada negara Monte, di mana korupsi diartikan sebagai perilaku yang dilarang oleh undang-undang bagi semua pegawai negeri atau pemerintahan. Kemudian negara ke-8 itu ada negara Filipina, di mana korupsi di negara Filipina ini mempunyai karakteristik. Karakteristiknya itu seperti penyalahgunaan wewenang terhadap dana masyarakat. Kemudian yang kedua itu seperti pemalsuan dokumen-dokumen. Kemudian yang terakhir itu seperti suap menyuap. Ya, kemudian di sini ada negara ke-9 yaitu negara India, di mana di negara India ini korupsi merupakan perbuatan dari oknum-oknum yang tidak terpuji, ingin memperoleh keuntungan secepat mungkin dengan menggunakan kedudukan atau wewenangnya dengan taktik, misalnya dia sengaja memperlambat suatu pekerjaan atau sengaja membuat gangguan-gangguan
Jadi, mau tidak mau, orang yang mempunyai kepentingan tersebut pasti berurusan dengan uang atau cari jalan belakang. Negara yang terakhir yang saya rangkum yaitu negara Argentina, di mana korupsi di negara Argentina ini adalah perbuatan-perbuatan yang berupa penyogokan, penggelapan dana negara atau pemerintah, pemerasan, kemudian penyalahgunaan dana, kemudian ada yang melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan jabatan yang bersangkutan. Ya, mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan tentang pengertian korupsi di beberapa negara. Ya, terima kasih. Terima kasih Saudari Nurdinda. Ya, sama-sama. Saya akan coba hubungkan dengan Saudari Arniasmi yang sekarang posisinya lagi berada di Bali. Oke, saya akan buka. Oke, sudah terhubung. Apakah Saudari Arni Asmi sudah mendengar saya? Iya, saya sudah dengar. Oke, saya sudah dengar. Saudari Arni Asmi, saya juga masih penasaran mengenai bagaimana ciri-ciri korupsi. Dan mungkin banyak orang di luar sana yang hanya mengetahui secara kecilnya saja. Jadi, bisakah Saudari Arni Asmi menjelaskan ciri-ciri dari korupsi? Ya, adapun ciri-ciri korupsi seperti umumnya tindak korupsi itu dilakukan secara berkelompok atau melibatkan lebih dari satu orang pelaku. Selanjutnya bersifat rahasia, tertutup, terutama motif yang melatar belakangi perbuatan korupsi tersebut kecuali telah berurat berakar. Ciri korupsi yang ketiga yaitu korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri sipil saja dan anggota birokrasi, namun korupsi juga bisa atau dapat terjadi di organisasi dan perusahaan swasta. Selanjutnya ciri korupsi yang keempat, korupsi dapat berupa bentuk seperti menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk benda. Selanjutnya ciri korupsi yang kelima itu korupsi memiliki beberapa bentuk, yaitu dalam bentuk uang atau benda yang diberikan oleh pelaku tertentu yang memperoleh keuntungan. Selanjutnya ciri korupsi selanjutnya yaitu setiap perbuatannya melanggar norma-norma, tugas dan tanggung jawab dalam tatanan masyarakat. Selanjutnya ciri korupsi yang ketujuh, dalam perusahaan swasta umumnya korupsi dilakukan dengan pemberian uang yang bertujuan memperoleh rahasia perusahaan. Dia motifnya untuk memperoleh rahasia yang ia dapatkan di perusahaan tersebut. Selanjutnya kegiatan korupsi umumnya dilandasi atas niat kesenangan masyarakat. Selanjutnya ciri korupsi yang ketujuh, dalam perusahaan swasta umumnya korupsi dilakukan dengan pemberian uang yang bertujuan memperoleh rahasia perusahaan. Dia motifnya untuk memperoleh rahasia yang ia dapatkan di perusahaan tersebut. Selanjutnya kegiatan korupsi umumnya dilandasi atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi.
Yang selanjutnya melibatkan elemen kewajiban, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Keuntungan timbal balik di mana kewajiban dan keuntungan timbal balik tersebut tidak selalu berupa uang. Dia bisa berupa benda selain berupa uang. Iya. Selanjutnya biasanya biasanya pelaku berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Ya, begitu. Selanjutnya ciri korupsi yang selanjutnya biasanya pelaku itu menginginkan keputusan yang tegas. Selanjutnya setiap bentuk korupsi merupakan suatu pengkhianatan kepercayaan. Mungkin itulah ciri-ciri korupsi yang sempat saya jabarkan. Oke, baik. Terima kasih. Yasmin, dan terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Saya dapat simpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah penyalahgunaan kewenangan, jabatan, atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum yang memiliki ciri bersifat rahasia yang dilakukan secara berkelompok, yang tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri dan anggota birokrasi saja, namun korupsi juga dapat terjadi di kalangan organisasi dan perusahaan swasta, dan setiap bentuk korupsi merupakan suatu pengkhianatan kepercayaan. Definisi lainnya dari korupsi juga disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Pengertian korupsi juga disampaikan oleh Asian Development Bank atau ADB, yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini, lanjut pengertian ADB, juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatannya. Baiklah, akhir kata, jangan pernah membiarkan korupsi hari ini memusnahkan dasar keadilan sampai ke generasi yang akan datang. Mari kita sama-sama memberantas korupsi dan melawan korupsi yang berawal dari kejujuran dari dalam diri kita. Saya Trisnawati Jibril dan mewakili segenap tim World saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.